Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir tentunya, dan saya percaya saudara semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Di dalam penyertaan Tuhan kita akan malam hari ini juga terus berdoa ya, untuk senantiasa penyertaan Tuhan atas kita, karena memang kita tahu hari-hari ini tiada lain kekuatan kita selain dalam hadirat Tuhan. Saya pengen menyapa semua yang sudah hadir malam hari ini. Shalom buat yang ada di Indonesia, semua yang ada di kota-kota di Indonesia. Saya tidak sempat menyebutkan satu persatu. Yang pasti yang di Jakarta, yang di Surabaya, Semarang, Magelang, Yogyakarta, ya yang di Jakarta, Pamulang, Bekasi yang selalu hadir. Ya shalom, ya buat Depok shalom, semua Ciledug shalom, Tangerang shalom, Serpong shalom. Ya juga yang ada di kota-kota di Sumatera, Medan ya, semuanya juga shalom. Saya percaya Pekanbaru, Riau, semuanya yang sudah bergabung. Yang ada di Surabaya ya, yang sudah masuk juga shalom, saya mengucapkan selamat malam. Yang ada di Solo ya, Jogja, Magelang, Semarang shalom. Juga yang ada di Sorong, Jayapura, Papua, Irian, ya Timor Leste. Ada yang WA saya, Ibu Timor Leste itu setia lo mengikuti Ibu, haleluya, shalom. Ya juga saya mau menyapa, ada sekelompok orang yang setia juga mendengarkan saya di Kepulauan Salomon di Australia. Ya mereka bilang, Ibu kami ada di hutan Bu, tapi setiap hari yang menjadi kekuatan kami itu adalah firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Kami semakin mau dekat dengan Tuhan, sekalipun kami ada di hutan, tapi kami mau terus mencari Tuhan. Tuhan memberkati buat saudara yang terus merindukan Tuhan, yang ada di luar negeri, di Amerika, di Kanada, di California, yang ada di Belanda, di Jerman, Hong Kong, Singapura, Taiwan. Ya saya mau mengucapkan shalom ya. Semua saudara yang sudah melihat tayangan ini, saya percaya saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang mau selalu setia untuk mencari Tuhan. Baik, malam ini kita akan Sulawesi, saya mau menyapa yang di Sulawesi ya, Manado, Palu, semua yang ada di Tentena, Poso, shalom, semuanya, Kota Mobagu, shalom, Makassar, shalom. Ya yang ada di Sulawesi, di Gorontalo ya, saya percaya Tuhan menyertai semuanya. Yang ada di Kalimantan juga saya mau mengucapkan, Pontianak, Banjarmasin, Kapuas, ya banyak yang sudah masuk, shalom. Kita terus menjadi berkat buat kota-kota kita di mana saja kita berada. Baik, malam ini kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa kekuatan kita hanyalah di dalam hadirat Tuhan. Biarlah di masa-masa sulit ini kita semua makin menyadari bahwa kita mengerti semua yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, membuat kita tahu bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya yang bisa diandalkan. Manusia itu sangat lemah, manusia itu rapuh. Karena itu biarlah kita mau semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, kami hanyalah hamba-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang mencari hati hamba dalam diri kami. Karena itu kami mau Tuhan senantiasa untuk terus memuji menyembah Engkau. Dan biarlah Engkau terus melihat hati kami adalah hati hamba yang selalu mau kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya Kau bukan Tuhan yang melihat rupa kami, harta kami, kekayaan kami, tapi Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tulus dan mulia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
satu pun yang bisa kami sombongkan di hadapan Tuhan. Biar setiap kami malam hari ini datang dengan hati yang direndahkan di hadapan Tuhan. Kami hanyalah hamba Tuhan. Kami hanyalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak melihat rupa kami, Engkau tidak melihat harta, jabatan, kekayaan kami. Karena itu ajar kami untuk selalu hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bahwa kami tidak ada apa-apanya yang bisa kami sombongkan di hidup ini. Tuhanlah yang memiliki hidup kami, Tuhanlah yang memiliki nyawa kami, bahkan semua yang kami punya hari-hari ini, semua itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tidak melihat rupa kami, tapi Engkau melihat hati kami. Karena itu kami bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Tidak ada hentinya ucapan syukur kami naikkan bagi Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang ajaib bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi katakan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi bawa ucapan syukurmu pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih dalam lagi kita mau masuk. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau pilih kami Tuhan untuk menghadap ke dalam hadirat-Mu hari-hari ini. Engkau setia yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
setia. Kami bersyukur sebab Engkau Bapa yang bahkan Engkau memberi yang kami pinta Tuhan. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan. Kami mau selalu Tuhan untuk hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami mau untuk selalu hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Biar apa yang kami lakukan, yang kami buat senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Sehingga apa yang kami pinta ketika kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu ada dalam kami, maka Engkau beri yang kami pinta Tuhan. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang. Mari dengan iman saudara, angkat imanmu, angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih lagi saudara, katakan pada Tuhan hari ini. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang
sebab Kau Bapakku, Bapa yang lebih lagi. Saudara, mari angkat tanganmu, engkau yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Katakan sama-sama malam ini, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami tahu malam ini Tuhan, kami tidak pernah sendiri, sebab Engkau melangkah bersama dengan kami. Engkau tidak tinggalkan kami seorang diri Bapa, bahkan di saat-saat seperti ini, ketika kami sedang bertanya-tanya, ketika kami sedang bingung, ketika kami tidak mengerti, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Engkau meneguhkan kami, kasih-Mu yang menjagai hidup kami. Bahkan hari ini kami tahu firman-Mu yang menyertai kami. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami mengerti jalan apa yang harus kami tempuh agar hidup kami menggenapi setiap kehendak-Mu dalam hidup ini. Ajarkan pada kami malam ini firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama. Amin. Amin. Iya, saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saya mengucapkan selamat yang baru bergabung. Ya, tidak apa-apa, yang penting saudara niat untuk terus berdoa. Iya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 128. Ya, Mazmur 128 ini ayatnya hanya 6, tapi kayaknya agak lama karena ini berbicara tentang berkat atas rumah tangga. Siapa yang mau rumah tangganya diberkati? Woi, semua angkat tangan ya. Saya bilang semua angkat tangan ini maksudnya suami saya, anak-anak saya semua angkat tangan. Saudara di rumah angkat tangan enggak? Angkat tangan. Ya, mau enggak rumah tangganya diberkati? Mau, haleluya, puji Tuhan ya. Iya, Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Ya, temanya Mazmur ini adalah Allah kepala keluarga yang sejati. Ya, disebut ya, doa pernikahan yang sering dinyanyikan dalam upacara pernikahan orang Israel. Allah akan memberi upah atas pengabdian Anda kepadanya dengan kedamaian batin. Ya, penulis dari Mazmur ini anonim, tidak diketahui. Ya, beberapa pendapat mengatakan bahwa penulisnya adalah Raja Hizkia, ya. Iya, saudara yang terkasih, Mazmur 128 berkat atas rumah tangga. Nyanyian siarah ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, tidak ada lain dan tidak ada bukan, ya, rumah tangga itu akan berbahagia ketika dibangun di atas dasar takut akan Tuhan. Ya, makanya saya hari-hari ini banyak terima konseling, ibu suami saya nggak takut Tuhan, ya itu pasti penyebab kekacauan dalam rumah tangga ya. Ibu istri saya nggak takut Tuhan, nah itu pasti penyebab kekacauan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena yang benar adalah rumah tangga itu, pernikahan itu dibangun harus dengan dasar takut akan Tuhan. Tapi sekarang banyak orang menikah, itu saya tidak tahu dasarnya apa. Makanya rumah tangganya tidak berbahagia. Ketika kita meletakkan dasar
dasar takut akan Tuhan sebagai fondasi rumah tangga kita, makanya nggak gampang cerai, apa-apa mau cerai. Saya itu sampai kadang-kadang ya bingung sendiri orang konseling itu ya, tolong ya saudara ya. Bu, suami saya nggak berubah-berubah, ya pulangnya tengah malam, dia minum, dia judi, dia gini. Berdoa Bu. Sudah Bu, sampai sudah bosan saya berdoa, tetap berdoa. Apalagi yang harus saya lakukan selain berdoa? Ajak suami bicara baik-baik. Apa yang harus saya bicarakan? Ya bicarakan apa yang ada di hati ibu. Tapi saya nggak mau Bu ajak suami saya bicara karena dia nggak bisa diajak bicara. Ya sudah berdoa. Cuma berdoa, iya berdoa. Terus apa? Ya cerai nggak bisa, enggak bisa. Saudara, ketika rumah tangga itu dibangun di atas dasar takut akan Tuhan, itulah yang menjadi sumber kebahagiaan. Makanya hari-hari ini terjadi banyak kekacauan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas dasar takut akan Tuhan. Berkat rumah tangga, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mari kita dalam rumah tangga kita, suami istri, kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kita akan menjadi teladan bagi anak cucu kita, supaya mereka melihat bagaimana kehidupan kita dan mereka juga belajar. Ya, ada di dalam khotbah saya, nanti saudara cari di khotbah Debbie Basir, judulnya Tokoh Iman. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Ya warisan iman, ya, dengan hidup di dalam takut akan Tuhan. Ayat yang kedua berkata, ya ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini bagi suami-suami ini ya. Hai suami, ya kalau engkau itu seorang suami, pastilah kewajibanmu itu bekerja memberi nafkah bagi anak istrimu. Tapi hari ini saya banyak mendengar yang orang konseling suami-suami yang tidak mau bekerja. Ya, lalu kalau dia nggak bekerja Bu, apa yang harus saya lakukan? Nggak usah dimasakin. Ya iyalah, ya kan itu sudah Alkitab bilang. Bagaimana cara mau dimasakin, dari duit dari mana? Ya, kalau suami nggak kerja, Alkitab bilang orang yang nggak kerja nggak usah makan. Ya, kata firman Tuhan, suami itu, kita itu ya para suami, engkau sudah ditakdirkan Tuhan untuk bekerja. Dan kalau hidupmu takut akan Tuhan, engkau diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, anak cucumu diberkati Tuhan. Tapi yang ada sekarang itu banyak orang konseling, ibu, suami saya itu enggak pernah menafkahi saya, dia sih ada gaji Bu, tapi dia punya simpenan Bu, uang habis untuk simpenannya. Ini juga bapak-bapak bertobat, engkau tidak akan pernah lupa dari yang namanya hukuman kalau engkau hidup dalam kenajisan dan percabulan ya. Di sini dikatakan kalau hidup laki-laki itu takut Tuhan seorang suami, ya maka dia akan memakan hasil jeripaya tangannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau suami-suami hidup takut akan Tuhan, maka ya hidupnya berbahagia, jeripaya tangannya diberkati Tuhan, maka dia akan mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan rumah tangganya disebut berbahagia. Sehingga orang melihat rumah tangga kita, wow, rumah tangganya itu berbeda dengan orang yang lain. Kenapa? Karena Tuhan menyertai seorang suami yang hidup takut Tuhan, rajin bekerja, dan dia punya hasil jeripaya ya. Lalu ayat yang ketiga, setelah suami melakukan haknya, maka terjadilah hal yang ketiga. Setelah suami melakukan kewajibannya, maka terjadilah hal yang ketiga. Di sana dikatakan ayat 3, ya istrimu akan menjadi seperti pohon anggur ya. Istrimu itu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, bukan soal jadi gendut ya. Jadi subur itu bukan berarti istrinya jadi gendut-gendut, enggak. Pohon anggur itu berbicara tentang apa? Sesuatu yang manis. Anggur itu manis, harganya mahal. Ya, ketika di Israel itu para petani menanam anggur itu dirawat baik-baik, pohon anggur diberi pupuk, lalu dia berbuah manis. Nah, saudara, para suami, bagaimana supaya istrimu berbuah manis di rumah, melayani engkau? Ya, engkau juga harus melakukan kewajibanmu, bekerja yang rajin, memberi nafkah. Maka istri menjadi seperti buah anggur, pohon anggur yang subur. Ya, ada suami yang WA ke saya, Bu Debbie, ya. Saya mau tanya ibu, tolong kirim ke saya ayat-ayatnya lewat WA yang tentang, hai istri, tunduklah pada suamimu. Ya, jadi saya bilang, buat apa Pak? Saya mau kasih istri saya itu loh Bu. Ya, dia itu nggak dengar sama saya apa yang saya bilang, nggak pernah mau dengar.
Ya sebelum saya kasih yang buat istri bapak, saya kasih yang buat bapak dulu ya. Ada ayatnya buat suami. Oh emang ada Bu? Ada. Isinya ini Pak. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti yang kau mengasihi tubuhmu sendiri. Lalu dia bilang gini, ada ini? Iya ada. Oh jadi ada ya? Heeh. Nah, makanya Bapak saya kasih dulu yang untuk Bapak. Bapak renungkan dulu. Nanti kalau Bapak sudah melakukan itu, baru Bapak boleh kasih ke istri yang ayat untuk istri. Sering kali orang dalam rumah tangga, mereka tuh cari ayat yang untuk kepentingannya. Ya saudara, kita ini mencari ayat untuk mengkoreksi diri kita supaya kita hidup lebih baik dan bijaksana, bukan untuk saling tembak ya. Lalu istri cari ayat buat suami, suami cari ayat buat istri. Ini semua ada sebab akibat. Ketika ada suami yang sungguh-sungguh mengasihi istri, bekerja, bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, maka di situ pasti ada istri yang tunduk pada suami. Kalau ada suami yang tidak mau bekerja, ya pasti tidak akan ada istri yang tidak tunduk. Jadi semua itu ada sebab akibat. Ketika kita mau sungguh-sungguh hidup melakukan, nah maka kita juga akan menikmati segala keadaan yang baik. Bukan cuma itu, ketika kepala keluarga dalam rumah tangga hidup takut Tuhan, bekerja memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Selain istri tumbuh menjadi pohon anggur yang berbuah lebat dan manis bagi rumah tangganya. Di sana ayat yang ketiga bagian B dikatakan, ya ayat yang ketiga bagian B, di dalam rumahmu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Ya. Wow, ini janji firman Tuhan, anak-anak kita akan bertunas ya. Jadi banyak orang tanya sama saya, Bu, bagaimana supaya anak-anak itu nurut dan taat kepada kita? Saya bilang tidak ada cara lain ya selain mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan orang tua terlebih dahululah yang menjadi contoh hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Kita memberi teladan, maka anak-anak itu hanya akan mengikuti teladan kita. Kenapa? Karena teladan itu berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Ya, ketika kita hanya berkata tapi tidak memberi contoh yang baik, anak-anak juga akan melihat itu. Saya kasih contoh, ada bapak-bapak merokok ya, perokok keras, tapi dia bisa bilang kepada anaknya begini, "Nak, kamu tuh jangan merokok loh." Gitu ya. Loh, itu bapak merokok lah, kan bapak, kamu ndak boleh. Lalu teladan apa yang bisa kita berikan kepada anak kita? Kecuali kita nggak merokok, ya kita nggak asal ngomong, anak juga pasti akan menuruti orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, ini Alkitab ditulis, kenapa dimulai dari ayah dulu, lalu ada istri, lalu ada anak-anak. Ini adalah hubungan sebab akibat, tabur tuai ya. Di mana ada suami yang bekerja menafkahi istri, di situ ada istri yang menghormati suami dan menjadi pohon anggur yang subur, yang manis bagi rumah tangganya. Ketika suami istri hidup sungguh sama-sama takut Tuhan, maka ada anak-anak yang seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu minyaknya saudara bisa jadi minyak wangi. Pohon zaitun juga adalah menjadi minyak urapan yang dipakai. Artinya apa? Berbuah dalam segala kebaikan. Anak-anak kita tumbuh dalam takut akan Tuhan. Lalu ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Loh, ini bicara tentang berkat dalam rumah tangga, diawali dari seorang laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena engkau adalah imam di dalam rumah tanggamu. Ya, Alkitab berkata Yesus menjadi kepala rumah tangga, lalu suami di bawah Kristus, lalu istri di bawah suami, lalu ada anak-anak. Ya, semua itu selalu ada tatanannya saudara. Kalau suami tunduk pada Kristus, maka pasti ada istri yang juga mengasihi suami dan menyayangi anak-anak. Maka ada juga anak-anak yang akan hidup takut akan Tuhan dan hormat pada orang tua. Tapi kalau suami ini sudah hidupnya tidak takut Tuhan, maka kebanyakan istri dan anak-anak itu akan juga tercerai-berai ya, dan mereka tidak takut Tuhan. Lalu kalau ada yang bertanya, Bu, ya suami saya nggak takut Tuhan, tapi saya mau Bu ya hidup dalam takut akan Tuhan supaya anak-anak saya diselamatkan. Nggak apa-apa, ibu-ibu, kita semua harus tahu, hari-hari ini Tuhan sedang mencari imam untuk sebuah keluarga. Apa itu imam? Orang yang mau berdiri untuk keluarga itu. Karena Alkitab berkata, ketika ada satu orang yang bertobat dalam satu keluarga, maka seisi rumah tangga itu akan diselamatkan. Bukan berarti,
yang penting anak saya tobat, saya nggak tobat nggak apa-apa, saya pasti masuk surga, nunut anak saya nggak bisa, saudara. Artinya apa? Ketika ada satu orang bertobat dalam satu rumah tangga atau keluarga, maka orang yang bertobat ini akan mulai berdoa bagi rumah tangga itu. Dia akan menjadi imam yang membela keluarga ini di hadapan Tuhan, sehingga keluarga ini akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saya berdoa supaya hari-hari ini kita semua mengerti ayat ini, maka diberkatilah ya, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kita adalah Israel rohani. Kalau kita hidup takut Tuhan, anak-anak kita diberkati, dan anak dari anak-anak kita, artinya apa? Cucu-cucu kita. Firman Tuhan berkata, orang yang hidup benar, anak cucunya tidak akan dibiarkan kelaparan. Orang yang hidup benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Orang yang hidup benar, anak cucunya dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kita akan menjadi lambang bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara yang terkasih, saya berdoa supaya kita semua tetap tinggal di dalam takut akan Tuhan. Hari-hari ini kita mau sama-sama berjuang, dan kita percaya ketika kita mau sama-sama berjuang masuk dalam perkenanan Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Saat kami mengangkat tangan, kami tahu Engkau turut bekerja, Tuhan. Saat kami mengangkat suara kami tahu Tuhan melepaskan anugerah-Mu atas kami. Saat kami memandang Engkau dalam kekudusan-Mu, Tuhan, Engkau Tuhan juga yang melakukan perkara yang besar atas hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Kami membuka hati kami malam hari ini, membuka keluarga kami bagi-Mu, Tuhan. Berkatilah Tuhan. Dan kami percaya kami mau terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Mari katakan pujian ini sebagai doa kita. Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa hanya bagi-Mu Tuhan. Penyembahanku tiada yang mustahil bagi-Mu. Saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat suara, ku percaya hanya bagi-Mu Tuhan. Pujianku tiada yang mustahil bagi-Mu. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan. Mujizat-Mu selalu nyata. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan. Mujizat-Mu selalu nyata. Mari saudara kita datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Berkat rumah tangga dijanjikan bagi setiap mereka yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Malam hari ini kalau saudara ikuti mesbah doa ini bersama-sama satu keluarga, mari bergandengan tangan. Suami, istri dan anak-anak, mari bergandengan tangan. Mari setiap kita meminta kepada Tuhan supaya kita ada roh takut akan Tuhan. Para suami-suami berkata di hadapan Tuhan, jadikan kami imam yang benar di depan Engkau ya Bapa.
hidup menjadi teladan bagi rumah tangga, istri dan anak-anak kami. Jadikan kami imam yang sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Bahkan jadikan kami suami-suami yang membawa istri dan anak-anak kami dalam takut akan Tuhan. Para istri, mari katakan, Tuhan, jadikan kami penolong yang sepadan dalam rumah tangga kami, menjadi pohon anggur yang berbuah manis bagi suami dan anak-anak, menjadi penolong yang setia. Biar para anak-anak mau berdoa malam ini dan berkata, Tuhan, kami mau jadi seperti tunas pohon zaitun yang membawa buah bagi rumah tangga, keluarga, orang tua kami. Bapa, kami bawa rumah tangga kami malam hari ini. Kalau ada istri-istri yang berdoa namun suaminya belum bersama-sama mengikuti mesbah doa, mungkin karena belum bertobat, mungkin karena masih mengeraskan hati, mungkin karena kesibukan, biarlah Tuhan memperhitungkan iman istri bagi keluarga itu. Tuhan sedang mencari imam yang berdiri atas tiap rumah tangga. Kami berdoa, Bapa, malam ini ada mesbah doa yang dibangun. Kami percaya ada keluarga-keluarga yang dipulihkan setiap malam. Ada keluarga-keluarga yang disempurnakan oleh Tuhan karena kami membangun mesbah doa. Ada orang tua yang berbalik kepada anak-anak, ada anak-anak yang berbalik mengasihi orang tua hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami membuka hati kami, Engkau jamah keluarga kami Tuhan. Biar berkat rumah tangga itu boleh terjadi. Kalau ada orang tua, oma dan opa, mari Engkau menjadi Oma dan opa yang menjadi pembawa berkat bagi anak cucumu. Lepaskan berkat bagi mereka. Firman Tuhan berkata, para orang tua, engkau menjadi orang tua yang melepaskan berkat bagi anak cucumu. Menjadi orang tua juga yang berbuah manis bagi anak cucumu. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini rumah tangga dipulihkan Tuhan. Dan ketika ada rumah tangga yang dipulihkan, maka Engkau pulihkan kota kami. Ketika ada kota yang dipulihkan, Engkau pulihkan bangsa kami Bapa. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia, shalom buat Indonesia. Damai sejahtera Kristus turun bagi bangsa kami. Kesembuhan terjadi. Tidak ada kematian massal karena COVID-19. Kami menekan angka kematian di dalam nama Yesus. Kami meminta ada pertobatan massal Tuhan. Pertobatan massal terjadi. Pertobatan. Orang-orang berbalik mencari Kristus. Orang-orang berbalik mencari Engkau Tuhan. Ampuni bangsa ini, kasihi bangsa kami. Kami berdoa buat Presiden Jokowi, beri hikmat marifat. Bagi wakilnya, bagi seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Mereka boleh bersehati bersama-sama mencari solusi Tuhan dalam menyelesaikan setiap persoalan menghadapi khususnya pandemik ini Bapa. Dalam nama Yesus, berikan kesehatian. Bahkan kami mengikat segala loro kekacauan, kerusuhan di atas bangsa ini yang coba Tuhan mengacaukan NKRI. Kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau berikan kesatuan hati TNI, Polri dan seluruh jajaran keamanan yang menjaga bangsa ini Bapa. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami juga lepaskan berkat Tuhan untuk para tim medis yang berada di garis terdepan untuk mengatasi Tuhan setiap virus corona ini Bapa. Engkau melindungi mereka dengan kuasa yang tempat maha tinggi. Jauhkan dari segala infeksi Tuhan terjangkit oleh virus ini dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan. Bahkan kami juga berdoa di atas bangsa Indonesia. Tuhan, kami mendengar ada banyak pesta-pesta yang masih dilakukan, pesta homoseksual, lesbian. Kami tolak roh ini dari bangsa kami. Tuhan, agar murka-Mu tidak turun atas bangsa ini. Kami memohon dengan belas kasihan-Mu. Jamah setiap mereka Tuhan. Jamah supaya mereka boleh bertobat. Orang-orang yang hari ini terikat dengan homoseksual, lesbian. Di dalam nama Yesus kami perangi roh ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada pertobatan yang terjadi. Roh Kudus menjamah hati setiap mereka di dalam nama Yesus. Ada orang-orang Tuhan yang hari-hari ini
sedang hidup di dalam perselingkuhan, di dalam roh kenajisan, mereka yang sedang menjadi pelakor Tuhan, yang sedang menjadi istri-istri simpenan, kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi pertobatan Bapa. Kasihi Bapa, selamatkan jiwa mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau memberkati setiap orang-orang yang masih melakukan dosa hari-hari ini dan tidak takut akan Engkau di dalam nama Yesus. Engkau mengasihi, kami tahu Tuhan mengasihi para pendosa, Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Engkau membenci perbuatan dosa itu. Karena itu kami berdoa, Roh Kudus lawat supaya terjadi pertobatan dan orang-orang mulai meninggalkan setiap perbuatan dosa itu. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati gembala-gembala sidang. Biarlah pertobatan juga boleh terjadi pada hamba-hamba-Mu hari-hari ini, yang mulai terikat dengan roh cinta uang Tuhan di dalam nama Yesus, yang mulai Tuhan tidak lagi menyerukan kebenaran. Kami berdoa dalam nama Yesus ada keberanian untuk menyatakan dosa, ada keberanian untuk menyatakan kebenaran-Mu tanpa ada roh intimidasi, agar umat Tuhan boleh diselamatkan dan masuk menjadi mempelai yang layak untuk dipersiapkan menjelang pengangkatan di hari-hari terakhir ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, berkati umat Tuhan di mana saja berada, berkati setiap mereka yang mendengarkan misbah doa malam ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun malam ini tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, mari mulai angkat tanganmu pada Tuhan. Hamba berdoa untuk yang kanker, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Segala sel-sel kanker dimatikan oleh kuasa darah Yesus. Berikan kami kesempatan untuk hidup, dan kami mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Segala Tuhan yang orang-orang yang sakit hari ini terinfeksi oleh virus corona, kami berdoa kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit di bagian manapun, saudara boleh pegang tempat yang sakit, di bagian kepala, di bagian tangan, kaki, dada, pinggang, dimanapun, perut, lambung, saudara berkata dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Yang sakit asam lambung akut yang tidak mengalami kesembuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Terima kasih kuasa Roh Kudus bekerja hari-hari ini, terus menjamah dan melawat orang-orang. Terima kasih Bapa, karena kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kami lepaskan berkat bagi kota-kota, ya, kami lepaskan berkat bagi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Irian, Timor Leste. Kami berdoa di dalam nama Yesus, NTT, Bali, NTB, dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat buat benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dalam nama Yesus. Engkau jamah Tuhan setiap negara-negara bagian yang ada dalamnya. Pertobatan besar terjadi, orang-orang berbalik kepada Tuhan hari-hari ini. Selamatkan bangsa dan kota kami Tuhan. Di mana tempat kami berdiri, di situ Tuhan mau kami berseru. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Percaya mujizat Tuhan terus terjadi dalam hidup kami setiap hari demi setiap hari. Mujizat terbesar adalah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami mau terus menjaga itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Mari kita buka hati dan hidup kita, tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati pekerjaan-Mu,
Bahkan apapun yang kau lakukan dengan tanganmu, Tuhan membuat itu menjadi berhasil dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Iya saudara, saya mengucapkan selamat bergabung nih juga semakin banyak ya setiap malam saya melihat Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, dan tetaplah bersuka cita. Saya mendengar banyak kesaksian yang sudah masuk, kesaksian-kesaksian yang dahsyat, ya bagaimana Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Saya mendengar banyak orang, Bu, lewat mesbah doa saya disembuhkan, Bu, lewat ini, wah luar biasa saudara. Saya percaya kita akan semakin teguh di dalam Tuhan, tidak ada lain kekuatan kita hari-hari ini hanya mendekatkan diri dengan Tuhan. Bagian kita mendekatkan diri dengan Tuhan dan selanjutnya Tuhanlah yang akan bekerja. Jangan takut, jangan khawatir, berserah pada Tuhan dan tetaplah kuat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.